Antartika, benua terdingin di bumi yang dikenal dengan lapisan esnya yang sangat tebal. Tapi siapa sangka, di bawah es setebal ribuan meter, ada danau besar yang tetap cair dan menyimpan kehidupan misterius? Di video ini, kita akan menjelajahi salah satu keajaiban tersembunyi dari benua beku ini. Antartika adalah benua yang memecahkan banyak rekor dan menjadi pusat dari fenomena ekstrim di bumi. Mari kita mulai dengan fakta bahwa ini adalah benua yang paling terpencil, paling dingin, dan paling kering di dunia. Ya, Antartika dikenal sebagai gurun. Meskipun dipenuhi oleh es, curah hujan di sana sangat rendah, hanya sekitar 20 mm per tahun di wilayah dalamannya. Bayangkan saja, ini berarti Antartika lebih kering daripada gurun Sahara. Pada 21 Juli 1983, stasiun Vostok mencatatkan suhu yang mencapai minus 89,2 derajat Celcius, di mana suhu ini menjadi rekor terdingin di bumi yang pernah diukur. Tetapi, pada 2018, satelit menemukan titik yang bahkan lebih dingin di Antartika Timur, dengan suhu sekitar minus 98 derajat Celcius. Dalam kondisi seperti ini, nafas manusia dapat membeku seketika. Namun, meski sangat dingin, Antartika juga memiliki wilayah pesisir yang lebih hangat dengan suhu musim panas yang kadang mencapai minus 2 derajat Celcius hingga 8 derajat Celcius. Tidak banyak yang tahu bahwa Antartika juga merupakan benua tertinggi di bumi. Rata-rata ketinggiannya mencapai 2.700 meter di atas permukaan laut, bahkan lebih tinggi dari pegunungan Alpen. Hal ini disebabkan oleh lapisan es yang sangat tebal yang menutupi hampir seluruh permukaan benua ini. Gunung Vinson, puncak tertinggi di Antartika, menjulang setinggi 4.892 meter. Para pendaki yang menaklukkan puncaknya menghadapi tantangan suhu dingin yang ekstrim, angin kencang, dan isolasi yang luar biasa. Antartika juga memiliki dua kutub yang menarik perhatian dunia ilmiah. Kutub Selatan geografis, yang merupakan titik paling selatan di planet ini, dan Kutub Selatan magnetis, yang bergerak seiring waktu karena perubahan medan magnet bumi. Para ilmuwan terus mempelajari kutub ini untuk memahami pergerakan medan magnet dan hubungannya dengan aktivitas geologi di inti bumi. Lapisan es Antartika menyimpan sekitar 70% dari seluruh air tawar di bumi. Bayangkan, jika semua es ini mencair, permukaan laut global bisa naik hingga 60 meter. Selain itu, lapisan es Antartika menyimpan sejarah panjang bumi, dengan gelembung-gelembung udara kuno yang terperangkap di dalamnya. Para ilmuwan menggunakan sampel es ini untuk mempelajari atmosfer bumi selama jutaan tahun terakhir. Walaupun permukaannya beku, Antartika juga memiliki sistem sungai dan danau cair di bawah lapisan esnya. Sistem ini terbentuk karena tekanan dan panas dari dalam bumi. Salah satu contoh paling terkenal adalah Danau Vostok, danau terbesar di bawah es yang terkubur di kedalaman sekitar 4 km. Danau ini sudah terkunci di bawah es selama lebih dari 15 juta tahun, dan para ilmuwan percaya bahwa mungkin ada kehidupan mikroba di dalamnya. Antartika bukan hanya medan es, tetapi juga pusat penelitian ilmiah dunia. Ada lebih dari 70 stasiun penelitian internasional di sini, dari stasiun McMurdo milik Amerika Serikat hingga stasiun Zhongshan milik Tiongkok. Para ilmuwan di sini mempelajari segala hal, mulai dari perubahan iklim hingga pengaruh Antartika pada ekosistem global. Salah satu penelitian terbesar adalah pada lubang ozon yang ditemukan di atas Antartika pada 1985. Berkat penelitian ini,
dunia mengambil langkah besar untuk memperbaiki kerusakan atmosfer melalui Protokol Montreal. Antartika yang kita kenal sekarang, sebuah benua es raksasa yang beku, sebenarnya memiliki masa lalu yang sangat berbeda. Jutaan tahun yang lalu, benua ini adalah rumah bagi hutan hijau yang rimbun, sungai yang mengalir deras, dan berbagai spesies hewan yang sekarang telah punah. Namun, bagaimana benua ini berubah menjadi gurun es terbesar di dunia? Perjalanan waktu yang panjang dan perubahan iklim global menyimpan jawabannya. Antartika dulunya adalah bagian dari benua super kuno bernama Gondwana, yang juga mencakup Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika sendiri. Sekitar 180 juta tahun yang lalu, Gondwana mulai terpecah akibat pergerakan lempeng tektonik. Saat itu, Antartika memiliki iklim subtropis yang hangat, dengan hutan lebat dan danau besar yang mendukung berbagai kehidupan. Para ilmuwan telah menemukan beberapa fosil seperti daun, batang pohon, dan bahkan jejak dinosaurus yang tersembunyi di bawah lapisan es Antartika. Salah satu fosil yang paling menarik perhatian adalah daun dari pohon beech, yang menunjukkan bahwa iklim benua ini dulunya mendukung vegetasi yang sangat besar. Selain tanaman, Antartika juga menjadi rumah bagi berbagai spesies dinosaurus, termasuk spesies pemakan daging seperti Cryolophosaurus dan pemakan tumbuhan seperti Glacialisaurus. Penemuan fosil ini menunjukkan bahwa benua ini pernah menjadi habitat yang subur, sebelum akhirnya berubah menjadi dunia yang membeku. Namun, sekitar 34 juta tahun yang lalu, semuanya mulai berubah. Ketika Antartika bergerak lebih jauh ke selatan akibat pergeseran lempeng tektonik, benua ini mulai terisolasi dari aliran arus laut hangat. Pembentukan arus sirkumpolar Antartika, yang mengelilingi benua, mencegah masuknya arus hangat dari utara, menyebabkan pendinginan yang amat dramatis. Perubahan iklim global saat itu juga semakin mempercepat proses pendinginan di benua Antartika. Karbon dioksida di atmosfer saat itu menurun dengan drastis, sehingga menyebabkan pembentukan lapisan es pertama yang ada di Antartika. Dalam jutaan tahun berikutnya, lapisan es menjadi semakin meluas, sehingga akhirnya seluruh benua Antartika tertutup oleh lapisan es yang sangat tebal seperti yang kita lihat sekarang ini. Meskipun Antartika telah ada selama jutaan tahun, benua ini baru ditemukan oleh manusia pada abad ke-19. Sebelumnya, berbagai peradaban kuno seperti Yunani dan Romawi sudah berspekulasi tentang keberadaan sebuah benua di selatan dunia yang mereka sebut Terra Australis. Namun, tanpa teknologi modern, mereka tidak bisa memastikan keberadaannya. Pada tahun 1820, sebuah ekspedisi Rusia yang dipimpin oleh Fabian Gottlieb von Bellingshausen dan Mikhail Lazarev menjadi yang pertama melihat Antartika secara langsung. Beberapa tahun kemudian, ekspedisi Inggris dan Amerika juga mengklaim telah mencapai wilayah pesisir benua ini. Pada awal abad ke-20, eksplorasi Antartika memasuki era heroik dengan tokoh-tokoh seperti Ernest Shackleton dan Robert Falcon Scott. Shackleton dikenal dengan misi beraninya untuk melintasi Antartika meskipun gagal, sementara Scott tewas dalam usahanya mencapai Kutub Selatan. Akhirnya, pada tahun 1911, penjelajah Norwegia Roald Amundsen menjadi orang pertama yang mencapai Kutub Selatan. Antartika adalah bukti betapa luar biasanya planet kita, dari keajaiban alam hingga perannya dalam menjaga keseimbangan global agar tetap stabil. Mari kita jaga benua ini untuk generasi mendatang.